Ya, saya sudah mengungkapkan beberapa kali ya tentang pencobaan ini, bahwa pencobaan ini adalah boleh dikata partner dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita. Selalu pencobaan itu menyertai kita. Sepertinya mirip seperti kata-kata Tuhan selalu menyertai kita. Ternyata pencobaan juga selalu menyertai kita. Tapi tentunya beda ya. Tuhan menyertai dan pencobaan menyertai itu tentunya beda. Tuhan kan pribadi, oknum yang berkuasa dan melindungi kita, sedangkan pencobaan itu ya suatu peristiwa. Dan Tuhan pakai, justru Tuhan pakai pencobaan itu untuk melatih dan untuk menggembleng saudara dan saya menghadapi pencobaan. Justru itu menjadi alat yang Tuhan pakai untuk kebaikan bagi kita. Bahwa apapun pencobaan itu terus-menerus menyertai kita untuk kita naik kelas, ya, untuk kita makin didewasakan, untuk kita makin mengenal Allah yang benar-benar Allah, untuk kita dilatih, ya, dikembleng, dilatih, dihajar, dan makin lama makin dewasa tentunya. Ya puji Tuhan, kalau kita diberi pengertian-pengertian yang seperti ini dan kita terus bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran. Baik, saya akan sharing bahan yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah ini ya, jadi kita masih dalam konteks di bab 3. Mengapa pencobaan dianggap begitu serius? Ya, dan sekarang tiba pada tujuan utama dari penelaahan ini, yaitu merupakan tugas utama bagi setiap orang percaya, berusaha keras. Ya, sekali lagi berusaha keras. Bukan enak-enakan, bukan sembarangan. Berusaha keras dengan memakai sarana yang telah Kristus berikan. Nah, berarti tugas utama ini dari orang percaya untuk berusaha keras, ya, berusaha keras memakai sarana yang telah Kristus berikan. Berarti kita tidak dibiarkan mengalami pencobaan tanpa ada sarana, atau mungkin yang lebih tepat alat, ya, alat-alat atau tools yang telah Kristus berikan agar kita tidak jatuh ke dalam cobaan. Yang dimaksud jatuh itu, saya yakin kita seringkali jatuh kan. Tapi mungkin yang dimaksud adalah jatuh tergeletak. Ya. Ada lagu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, walaupun ia jatuh tak sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang tangannya. Jadi walaupun ia jatuh, tak sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang. Nah itulah. Poinnya di situ, penyertaan Allah itu, kita bisa jatuh, tapi nggak sampai tergeletak.
Ya, mengapa tugas ini begitu penting? Ya, alasan pertama, Tuhan Yesus memberikan kepada kita pola doa sehari-hari. Dan pola ini ada satu permohonan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Permohonan ini bisa diartikan dengan perkataan, berjanjilah kepada kami bahwa kami bisa dengan penuh kuasa terbebas dari kejahatan yang membuat kami masuk ke dalam cobaan. Ya, ini sudah saya jelaskan minggu lalu bahwa ini bukan maksudnya mau menghindarkan diri dari pencobaan, karena Tuhan juga mau memberi kita pencobaan. Tentunya bukan pencobaan dengan maksud untuk menghancurkan dan menghabiskan kita, tidak. Itu pencobaan yang dari iblis. Tapi kalau yang dari Tuhan ya supaya tadi, seperti saya tadi bilang, supaya naik kelas, supaya bertumbuh, supaya makin mengenal Allah yang benar-benar Allah, ya, supaya makin didewasakan, tahan bantingan, ya itu yang Tuhan mau. Saudara dan saya menghadapi semua itu. Jangan menjadi orang cengeng, orang yang apa ini ya, sedikit-sedikit mengeluh atau sedikit-sedikit ngomel gitu ya. Ya Tuhan mau melatih saudara dan saya untuk makin lama makin dewasa supaya hidup kita belajar menjadi hidup yang menjadi berkat bagi orang-orang lain. Ya, hidup itu kan semata-mata hidup itu kan bukan untuk diri sendiri atau kepentingan diri, untuk kemuliaan diri, untuk menyuburkan keegoisan dan kepentingan diri, bukan. Tapi hidup itu menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jadi yang dimaksud supaya kita bisa penuh dengan kuasa terbebas dari kejahatan, maksudnya ya semua dalam perlindungan Tuhan. Ya, dalam menghadapi pencobaan kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Allah. Allah tidak pernah membiarkan kita atau istilahnya menjebak kita untuk kita hancur berantakan, tentunya bukan. Kalau iblis memang ingin itu, kita hancur berantakan. Tapi kalau Allah memakai pencobaan itu justru untuk menguatkan dan meneguhkan kita. Dan kalimat yang berikutnya ini yang jelas ya. Juru selamat kita yang baik tahu betapa berbahayanya pencobaan itu dan betapa kita membutuhkan pertolongan Allah agar kita terhindar dari kejatuhan ke dalam cobaan. Ya jatuh tadi ya jatuh tergeletak itu ya. Karena Tuhan memang yang ingin kita menghadapi pencobaan ya Tuhan tahulah batas-batas kemampuan kita dalam menghadapi pencobaan itu. Ya demikian yang kita sudah bahas yang lalu dan kita percaya kepada hikmat kasih dan kepedulian Yesus terhadap umatnya. Dia menegaskan tugas ini, kita harus memperhatikannya dengan seksama. Jadi artinya kita percaya apa? Percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan selalu memberi kita kekuatan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan kita wajib untuk sudah dilatih dan wajib untuk menggunakan alat-alat atau sarana-sarana yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Antara lain sarana-sarana itu apa ya? Firman-Nya. Kita sudah banyak belajar menghadapi pencobaan atau menghadapi iblis itu dengan firman-Nya. Ya, dengan firman-Nya bukan berarti lalu menggunakan ayat-ayat Alkitab sebagai kata-kata sakti atau aji-aji atau
mantra-mantra itu tidak. Tapi maksudnya firman itu menjadi daging dalam hidup kita dan menyatu dalam hidup kita dan mengubah kehidupan kita dan memberi kita menjadi orang yang berhikmat dan berbijaksana menghadapi semuanya dalam anugerah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita sekarang masuk kepada alasan kedua, kenapa kita harus serius dan kita harus waspada, berjaga-jaga menghadapi semua ini. Tuhan Yesus menjanjikan upah yang besar kepada jemaat di Philadelphia, Wahyu 3 ayat 10. Upah itu adalah kelepasan dari hari pencobaan yang akan menguji seluruh dunia. Apakah Anda menginginkan berkat ini? Tentunya Anda akan sungguh-sungguh memperhatikan tugas yang telah Kristus tetapkan sebagai sarana untuk memelihara kita di dalam atau dari pencobaan seperti itu. Ya, yang dimaksud di sini adalah tentunya pencobaan-pencobaan yang ingin menghancurkan kita atau pencobaan-pencobaan yang dari iblis yang ingin membinasakan saudara dan saya. Ya. Tapi semuanya yang melindungi adalah Allah sendiri. Ya. Dan dikatakan upah itu adalah kelepasan dari hari pencobaan yang akan menguji seluruh. Artinya pencobaan-pencobaan yang berat yang akan menghancurkan manusia. Kita dijamin menghadapi semua itu, kita tidak ikut dihancurkan. Itu maksudnya. Ya, bukan berarti kita itu sama sekali tidak kena pencobaan. Pencobaan itu malah harus. Ya, seperti yang tadi saya bilang, pencobaan itu partner kita. Dan jangan mimpi kalau hidup itu selalu mulus, enak, lancar, tidak ada masalah, sehat-sehat selalu, ya, tidak ada problem, tidak ada kesulitan, semuanya oke. Jangan mimpi seperti itu. Justru itu mimpi yang nggak benar. Ya, mimpi hidup enak-enak itu mimpi yang nggak benar. Bukan saya katakan bahwa ayo kita mimpi susah terus gitu. Ya juga bukan. Kita percayalah apapun yang terjadi dalam hidup kita itu, tiap langkah kehidupan kita itu tiap langkah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita terus bertumbuh, ya, berjalan bersama dengan Tuhan dalam tiap langkah kehidupan kita. Ya, makanya ada lagu juga, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Wah, indah itu lagu-lagu itu. Ya, kalau tadi kan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Sekarang tiap langkahku, waduh, komplit dah. Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang, sekarang tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita percaya bahwa setiap langkah hidup kita itu diatur oleh Tuhan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup itu. Anda mengalami musibah, Anda mengalami sakit penyakit, Anda mengalami malapetaka, Anda mengalami kesuksesan, Anda mengalami keberhasilan, Anda mengalami kelancaran hidup, hambatan yang amat besar, semuanya tidak ada yang kebetulan. Semua ada di tangan Tuhan yang mengatur hidup saudara dan saya dengan sempurna. Ya, kenapa saya katakan dengan sempurna? Ya memang Tuhan yang memimpin, masa Tuhan memimpin dengan tidak sempurna. Tuhan kalau memimpin ya pasti sempurna lah. Nah, sempurna kok ada masalah-masalah. Ya justru itu. Saya tadi kan katakan masalah-masalah itu memang
justru menunjukkan Tuhan sedang menyertai kita dan memberikan masalah-masalah dalam hidup kita untuk kita dilatih, digembleng, ya, diperlengkapi, ya, diuji dan seterusnya untuk kita naik kelas. Ujian itu supaya untuk kita naik kelas. Ya, mungkin prosesnya proses yang tidak mulus, ya, jatuh bangun. Ya, Tuhan juga mau mengajar kepada saudara dan saya bahwa di dalam Tuhan tuh justru orang tuh mengalami jatuh bangun. Kalau kita lihat di karangan John Piper, dosa-dosa spektakuler, itu boleh dikata tidak ada anak Tuhan yang tidak pernah dicobai dan tidak ada anak Tuhan yang tidak pernah mengalami kejatuhan dalam hidupnya. Meskipun tidak semuanya ditulis kejatuhannya, tapi kalau sampai seperti Daud juga mengalami kejatuhan, Abraham juga mengalami kejatuhan, ya, Yakub juga mengalami kejatuhan, maka itu bukan hal yang aneh kalau kita menyimpulkan semua anak Tuhan itu juga pasti pernah mengalami kejatuhan. Bahkan Ayub yang kita seringkali unggul-unggulkan, Ayub itu hebat, Ayub itu luar biasa. Akhirnya Ayub juga jatuh. Tapi yang menjadi penekanan itu bukan kejatuhannya, yang menjadi penekanan adalah penyertaan Tuhan di dalam segala proses hidup kita, termasuk dalam kejatuhan kita. Ada penyertaan Tuhan. Kalau tidak disertai, ya sudah, jatuhnya kebablasan, hancur, binasa. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan. Justru penyertaan Tuhan itulah yang menjamin di dalam kejatuhan kita sudah dipersiapkan Tuhan untuk naik kelas. Luar biasa itu, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tapi grafiknya ya dari rendah terus naik. Ya, itu jatuh bangun. Coba saya gambar ya. Nah, saya bolak-balik mengilustrasikan jatuh bangun, tapi kalau di kelas ya saya seringkali gambar-gambar, cuma di media ini mungkin saya harus pasang-pasang ini kabel untuk sebentar ya. Sebentar saya siapkan. Sabar. Saya harus menyiapkan ini. Mana ini? Ya, itu. Stop dulu. Sebentar ya. Ya, mungkin kalau ada yang mau sharing bagaimana mengalami pencobaan, ya bisa di-sharing kan. Ya, Pak Stefanus, silakan. Ya, puji Tuhan. Tuhan selalu ingatkan kita bagaimana kita harus hidup di atas pasir. Dan puji Tuhan, Tuhan ingin anak-anak hidup yang Pak Stefanus kok putus-putus, Pak? Mungkin sinyalnya kurang bagus. Bisa cari posisi yang sinyalnya lebih kuat. Pak Andi? Ya. Ya, puji Tuhan. Ya. Tuhan sadarkan kita bagaimana kita harus membangun hidup di atas batu karang yang teguh, bukan di atas pasir. Dan Dia begitu sayang supaya kita naik kelas dengan adanya sparring partner untuk melatih spiritual kita, supaya lebih berkualitas hidup kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Mantap. Ya, senang sekali ya. Pak Halim. Ya, puji Tuhan, Pak Kegi. Silakan. Ya, saya mau menyaksikan kesaksian saya di waktu saya mula-mula jadi Kristen.
Silakan. masih tidak kuat. Saya pertama kan Kristen KTP, ya toh, ikut Ya, Pak. karismatik dan itu saya ikut di GKA Elion, jadi doktrinnya kurang. Itu sejak umur 20 sampai umur 38. 38 saya kena pencobaan, keluarga saya hancur, saya langsung bertindak ke gereja Reform Injili. Saya masih ingat sekali waktu itu ada doa syafaat, saya, Budi Asali, Siska, masih pacaran sama Budi Asali, sama mamanya Siska. Jadi 4 orang kita berdoa di Andika yang lantai 2, waktu masih gudang. Di gudang sana darurat, kita berdoa. Saya waktu baru mula-mula dididik, digembleng, jadi waktu doa saya bisa nangis, Pak. Saya nangis, kok hancur rumah tanggaku. Padahal sudah dikasih kekuatan sama Stefan, tapi tetap masih kurang mantap karena doktrinnya kan belum tahu, masih belajar. Itu masih baru bertobat tuh ya? Ya, baru bertobat, 38, Pak. Jadi saya nggak tahu kalau salib Kristus. Tahunya itu Budi Asali waktu dia telah sama saya, dia bilang gini, Keki, pandanglah ke depan, jangan menoleh ke belakang. Kamu manusia berdosa. Yesus mati di kayu salib demi dosamu. Wah, saudaraku. Saya orangnya kan jujur, bisnis jujur, semua jujur. Pokoknya nggak ada pola-pola ogel-ogelan itu enggak. Makanya saya anggap ini saya tidak berdosa, Pak. Padahal tetap saya berdosa. Maupun saya tidak berdosa kan dosa asal dari Adam dan Hawa. Nah, tapi saya ini merasa sombong, suci gitu loh. Karena ya itu Arminian. Baru saya bertobat dari itu, masih ingat. Baru itu sampai itu saya salib Kristus sampai sekarang. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya. Puji Tuhan. Oke, ini saya mau sharing apa gambar yang saya janjikan. Ya, begini. Jadi pada saat seorang mulai bertumbuh, ya tadi itu misalnya Pak Kegi mulai bertobat, itu mulai dari titik nol. Pertobatan itu titik nol. Lalu mulai bertumbuh berarti naik kan, grafiknya naik gitu. Nah, ini waktu, proses waktu ini. Ya, waktu. Ini pertumbuhan. Ya, level pertumbuhan. Gitu. Bentar. Bisa lihat kan? Oke. Lalu, oh ya ini kurang terang ini. Lebih jelas. Ya, ini pertumbuhan mulai titik nol bertumbuh. Nah, lalu mengalami pencobaan, waktu bertumbuh jatuh, bangun lagi, dikuatkan oleh firman Tuhan, jatuh lagi, dikuatkan oleh firman Tuhan, jatuh lagi, dikuatkan oleh firman Tuhan. Ya, cara Tuhan mendidik kita itu seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau di rata-rata grafiknya ini naik terus. Kalau di rata-rata ini, tapi ini jatuh bangun, jatuh bangun. Nah, bedanya sama orang yang belum bertobat, itu bisa kalau ikut-ikut kegiatan kerohanian, ya, itu bisa gini. Saya pakai warna yang beda. Ini kalau lagi orang yang ikut-ikut gereja, ikut-ikut aktif, tapi belum lahir baru, belum bertobat. Ya kayak gini grafiknya. Ya mungkin pernah naik turun lagi, naik turun lagi.
Nah, kalau ini di rata-rata ya 0 terus grafiknya. Kenapa? Belum pernah bertobat, belum pernah lahir baru, belum ada pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan dia dan membuat dia bertobat sehingga mata rohaninya tercelik. Ya, nah ini baru pertobatan sejati ini seperti ini. Tapi ya jatuh bangun itu, jatuh ya istilahnya gini, mundur 1 langkah, naik 2 langkah. Mundur 1 langkah, maju 2 langkah. Ya seperti itu, tapi ya tentunya tidak serata-rata seperti ini. Mungkin ada yang jatuhnya agak dalam sekali, naik lagi, jatuh lagi, ya bisa seperti itu. Ya demikian, saya harap jelas ini. Mungkin, ya bukan mungkin, ya ini waktu jatuh-jatuh ini ya mengalami pencobaan-pencobaan, gitu loh. Nah, Tuhan terus, yang saya bilang Tuhan menyertai. Biarpun mengalami pencobaan, Tuhan tetap menyertai. Kenapa? Akan dijamin naik lagi. Sekali lagi ini bukan lalu mengentengkan loh ya. Lalu enggak apa-apa pencobaan tuh enteng. Gua pasti bertumbuh lagi. Enggak, melalui pergumulan yang hebat pasti. Saya yakin melalui masalah hidup yang berat dan sebagainya, kita mungkin juga menjerit sama Tuhan. Kita minta tolong sama Tuhan, kita berteriak ya pada saat mengalami kejatuhan-kejatuhan yang berat. Nah, saya bilang kan itu tetap disertai Tuhan kan. Kenapa? Kalau Tuhan tidak menyertai ya grafiknya akan begini kalau Tuhan tidak menyertai. Ya, grafiknya akan turun ya. Nah, ini grafik turun ini nggak pernah terjadi bagi orang-orang pilihan. Nggak mungkin sampai binasa, ke arah binasa ini nggak mungkin. Orang pilihan pasti ya justru dihantar untuk naik kelas, tapi melalui yaitu tadi keseriusan dan kesungguhan, kerja keras. Melalui itu, bukan melalui enak-enak. Jangan salah ngerti. Reform tidak pernah mengajarkan orang enak-enak dengan anugerah Tuhan, lalu tidak usah kerja keras. Siapa bilang? Justru anugerah Tuhan itu yang menyebabkan kita makin bekerja keras. Anugerah Tuhan itu yang menyadarkan kita untuk kita tidak melecehkan atau meremehkan anugerah Tuhan, tapi benar-benar bersyukur. Kenapa bersyukur? Ya kalau tidak ada anugerah Tuhan, saya sudah habis. Saya sudah hancur kalau tidak ada anugerah Tuhan. Ya itulah. Makanya kita bersyukur ya. Karena Tuhan itu memang Tuhan yang luar biasa. Menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan selalu memberi kita yang terbaik. Oke, itu sedikit gambar dan ya biarlah ini menolong saudara dan saya untuk terus bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran. Sekian. Saya kembali ke Pak, mau tanya. Ya, Pak. Yang grafik tadi Bapak buat, itu kan grafik pertumbuhan rohani ya, Pak? Ya, betul. Bukan jasmani kan ya? Bukan. Ya. Kalau jasmani kita itu makin lama makin merosot. Kalau sudah tua ya pasti makin merosot, Pak.
Ya, kita sudah umur 60, 70, ya enggak makin lama makin hebat, makin jadi Tarsan gitu ya, enggak mungkin lah. Ya kan? Coba kita lihat ayatnya itu. Ada ayat yang menegaskan kebenaran tentang pertumbuhan rohani. Ya, sebentar. Tolong Pak, mic-nya di mute. Ya, sebentar. Saya carikan dulu ayatnya. 2 Korintus pasal 4. Ya. Ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Silakan, ada yang mau bacakan buat kita semua. Saya, Pak. Ya, baik Bu Nita. Kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Amin. Puji Tuhan. Coba perhatikan ya. Kami tidak tawar hati. Kenapa tidak tawar hati? Meskipun kami menghadapi kenyataan bahwa manusia lahiriah kami semakin merosot. Ya, kenapa Paulus sharing ini? Ya karena Paulus mengalami terus-menerus penderitaan yang luar biasa secara fisik. Dia disiksa, dia ditangkap, dia dipukuli, dia difitnah, penjara. Ya apa nggak capek orang begitu ya, secara fisik digitukan. Ya lama-lama ya tubuh kita juga makin lemah. Tapi Paulus tetap pada prinsip biarin. Jadi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun ada yang terpenting, yaitu manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, ini poin yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu manusia batiniah yang dibaharui dari sehari ke sehari. Kalau secara fisik, ya kita ya semakin merosot. Makanya janji-janji orang teologi sukses, kita makin hebat, kita makin kuat, kita makin luar biasa, ya kita tidak mungkin kita akan dikalahkan oleh segala problema hidup, sakit penyakit, kita pasti sembuh, ya kita pasti sukses dan semuanya itu semua terbalik dari kata-kata ini. Kata-kata ini malah menerima keadaan yang semakin merosot. Ya, namunnya itu yang harus diutamakan, tidak apa-apa. Secara fisik makin merosot, tapi manusia batiniah dibaharui sehari ke sehari. Ya, emangnya kita mau hidup selama-lamanya di dunia ini? Ya, itu kan mimpi yang omong kosong juga kan. Tuhan juga Tuhan juga memberikan kepada saudara dan saya suatu kenyataan hidup, bahwa hidup kita ini hidup yang hanya sementara dan rapuh. Boleh dikatakan hidup kita ini hidup yang rapuh. Ya. Hidup yang rentan, rapuh, rentan, mudah hancur, ya, dan tidak stabil. Dan itu untuk apa itu kita disadarkan seperti itu? Ya supaya kita ingat
bahwa hidup kita itu semata-mata hanya bergantung kepada Allah. Ya, dan only by grace. Ya, only by grace. Only by grace. Maksudnya kalau saya sampai sekarang bisa menjalani hidup dari hari ke hari, itu anugerah Tuhan, itu bukan karena kehebatan dan kemampuan saya, bukan. Itu only by grace, hanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Ya, itulah pelajaran yang bisa kita dapat. Saya langsung kembali ke bahan tadi. Ya, ini yang disebut kalau Anda mau betul-betul dalam anugerahnya, ya tentunya Anda akan sungguh-sungguh memperhatikan tugas yang telah Kristus tetapkan sebagai sarana untuk memelihara kita di dalam atau dari pencobaan seperti itu. Artinya, ya bukan gara-gara kehebatanku lalu Tuhan itu baru memelihara kita. Nah, itu salah. Kalau disimpulkan seperti itu, seolah-olah Tuhan itu baru pelihara kita kalau kita mau sungguh-sungguh hidup bersama dengan Dia. Terbalik ya, Tuhan itu mau memelihara kita sehingga kita disadarkan untuk makin bersungguh-sungguh kepada Dia. Ya, jangan terbalik ya. Karena saya mau bersungguh-sungguh, maka baru Tuhan mau pelihara kita. Itu salah konsepnya. Yang benar adalah bukan karena kita bersungguh-sungguh lalu Tuhan baru mau memelihara kita, tapi justru karena Tuhan mau memelihara kita, kita disadarkan untuk hidup bersungguh-sungguh. Ya, hidup memperhatikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Jadi saudara jangan punya konsep seperti konsepnya Arminian. Aku harus setia baru Tuhan mau setia. Aku harus bersungguh-sungguh baru Tuhan kasih aku berkat-berkat. Itu konsepnya terbalik. Justru aku bisa bersungguh-sungguh karena Tuhan memelihara aku. Aku bisa belajar setia kepada Tuhan karena Tuhan menginsyafkan aku dan menyadarkan aku dan mengubah hidupku sehingga aku belajar setia kepadanya. Tanpa Tuhan memelihara aku pasti hancur berantakan. Oke, ya kita sudah membahas alasan yang kedua. Ya sekarang waktunya sharing lah, karena ini kan percobaan ya. Saya yakin tadi Pak Keki juga sudah sharing bagaimana menghadapi pencobaan. Ya, ada teman-teman lain silakan kalau ada yang mau bertanya atau memberikan sharing berkat selama ini menghadapi pencobaan bagaimana, ya bisa dibagikan kepada teman-teman. Silakan. Jangan pelit-pelit ya, bagi berkat. Malam Pak Andi. Pak Liman, silakan. Ya, pagi Pak Andi. Kalau pengalaman saya ini, menurut Pak Andi, pencobaan atau ujian, nggak ngerti Pak ya. Waktu COVID, saya punya pekerjaan ditutup semua gitu. Nggak ada pekerjaan sama sekali. Nah, waktu saya bingung, wah ini apa ini? Ujian apa? Pencobaan itu Pak. Tapi di tengah-tengah itu
Terus saya mikir gitu loh, Pak. Kalau terus ngadepi dengan susah kan, secara fakta kan ditutup, nggak bisa apa-apa, nggak bisa gerak, Pak. Mau bekerja nggak bisa, semua nggak bisa, kondisi parah. Lalu saya timbul ide lagi untuk usaha lainnya gitu, tetap dalam bidang makanan. Ternyata ya cukup lumayan gitu loh, Pak. Ternyata saya bisa hidup sampai sekarang, Pak. Sudah 2 tahun saya ditutup. Ternyata sampai sekarang saya hidup. Nah, itu kok lumayan itu. Terus Pak, ini pencobaan atau ya ujian naik kelas lagi atau apa gitu, Pak. Saya sampai mikir sekarang ini apa gitu. Itu Pak Andi, pengalaman saya, Pak Andi. Jadi di tengah-tengah keadaan itu saya mikir, kalau gini terus dipikiri percuma, Pak. Cepet-cepet mikir untuk ke lain nih. Ternyata dalam keadaan terdesak tuh timbul ide itu, Pak. Ternyata dijalankan ya lumayan gitu, Pak. Masih bisa hidup lah. Itu Pak, Mas Andi, pengalaman saya, Pak. Iya, ya, terima kasih buat sharingnya, dan ya itu juga justru menunjukkan bagaimana Tuhan memelihara kita kan dalam menghadapi segala pencobaan. Entah itu ujian, entah itu pencobaan, yang pasti kan saya sudah pernah bahas itu, antara ujian dan pencobaan itu menjadi satu. Karena hidup kita itu tidak ada hidup yang tanpa pimpinan Tuhan. Biarpun iblis mau menghancurkan kita, tapi Tuhan tetap memimpin hidup kita. Nah, itu poinnya di situ. Poinnya itu Ayub waktu menghadapi pencobaan, ya Tuhan tetap menyertai Ayub, nggak dibiar-biarin. Ayub itu kalau dibiar-biarin ya habis total sudah Ayub itu. Justru jaminannya bukan terletak pada Ayub, jaminannya itu terletak pada Tuhan yang menyertai Ayub. Nah, itu yang kita dapat belajar. Ya, akhirnya kan Tuhan juga melatih Pak Liman untuk biarpun menghadapi keterpurukan, tapi masih ada way out kan, masih ada jalan keluar. Kadang-kadang malah kita mengalami jalan buntu, sudah kiri kanan malah tambah terpuruk sampai sudah putus asa, sampai sepertinya sudah tidak ada semangat hidup lagi dan sebagainya. Ada yang mengalami gitu malah sudah rasanya hidup itu buat apa lagi kalau seperti ini. Nah, itu Tuhan juga melatih. Arti hidup itu apa? Dalam kebergantungan kepada Tuhan itu bagaimana? Dalam keterpurukan yang sepertinya no way out, ya tidak ada jalan keluar, itu bagaimana aku bergantung pada Engkau. Itu saya, Pak. Nah, silakan Pak Ilya. Oh, tidak bisa. Cik Willy urutan kedua, saya nomor 3. Oke. Willy silakan. Sorry, saya lupa. Makasih Pak Elia sudah ini. Pak Andi, waktu pertama juga saya tidak tahu itu adalah pencobaan. Karena kita juga diajar jadi orang Kristen itu selalu akan baik-baik saja, senang dan tidak ada ini. Jadi waktu pertama sekali saya senang sekali, maksudnya bisa jadi warga negara kerajaan surga. Mereka selalu bicarakan dan kita hati kita begitu terbakar untuk maksudnya bergebu-gebu untuk apa. Tapi waktu mengalami pencobaan saya nggak tahu itu pencobaan. Saya nggak ngerti apa artinya pencobaan itu. Saya pikir yang penting saya berbuat baik apa begitu. Sampai saya mulai menjadi apa? Mungkin berurut-urut ditembakin gitu sama si iblis yang untuk itu suka maksudnya down, suka ini rasa saya enggak selamat lah, enggak apa, selalu dibikin pikiran yang tidak benar gitu di dalam diri saya gitu. Nah, waktu saya mengalami itu saya selalu dikasih tahu bahwa pakai perlengkapan Allah. Tapi saya tanya, apa itu perlengkapan Allah? Mereka bilang itu yang ada di Efesus gitu. Oh iya. Namun tapi saya nggak tahu bagaimana harus itu, masa hanya bicara begitu langsung bisa menolong saya gitu.
tahu-taunya maksudnya itu kita harus belajar firman Tuhan, bukan hanya pakai itu satu ayat itu untuk apa? Untuk maksudnya kan biasa dipraktekkan bahwa sebut itu kata-kata maka kita akan ini seperti Pak Andi bilang mungkin pakai itu kata-kata untuk apa? Bukan menyatu di dalam daging kita tapi hanya sebagai hafalan saja begitu. Mantra. Ya, apakah itu Tuhan juga maksudnya ajar saya bahwa itu butuh proses, bukan instan. Jadi tidak bisa kita maksudnya bilang pakai perlengkapan Allah kita langsung bisa maksudnya berperang melawan dia gitu. Nah itu kan secara manusia yang jatuh dalam dosa yang sudah yang kita punya manusia lama itu kita kan selalu berpikir melihatnya ke sana Pak Andi itu. Selalu kita kalah karena kita pikir oh kita harus hadapi itu dengan kekuatan saya, bagaimana pengalaman saya mampu gitu. Tapi selama itu kita lakukan selalu itu kita kecewa gitu. Sampai kita menyerah baru kita lihat Tuhan yang memberikan kita kekuatan gitu. Iya, betul. Nah, itu pengalaman saya selalu mungkin Tuhan ajar saya selalu harus berserah pada Dia, bukan merasa diri kualifikasi mampu atau bagaimana. Nah, itulah yang mungkin seumur hidup saya Tuhan akan ajar karena ya namanya juga setiap orang punya dosa awal yang signifikan sendiri gitu. Betul nggak Pak Andi begitu? Betul sekali. Jadi memang satu poin yang saya nggak pernah tekankan ya, yaitu Tuhan ingin sampai kita menyerah. Menyerah alias angkat tangan. Aku sudah tidak mampu lagi. Aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tuhan mau itu. Tuhan mau supaya kita sadar aku bukan apa-apa. Dan akhirnya aku belajar mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Bukan lalu menjadi orang yang pasifisme ya, lalu menjadi orang yang pasrah bongkoan atau orang yang nggak bertanggung jawab dalam hidupnya. Bukan, maksudnya angkat tangan itu saya sudah kerja keras sehebat mungkin dan saya akhirnya sadar saya bukan apa-apa. Tapi Tuhan tidak pernah mengajarkan kita jadi orang malas dan jadi orang yang tidak bertanggung jawab. Ya tentunya itu bukan maksud daripada didikan Tuhan. Tuhan mendidik kita untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, tapi sadar di dalam kita bekerja keras, semua hanya karena anugerahnya. Ya, jadi jangan salah paham lalu menganggap bahwa Kristen itu ngajari orang tidak bertanggung jawab. Mengajari orang untuk pasrah bongkoan atau berserah akhirnya tidak mau berbuat apa-apa. Tidak benar. Jadi berserah itu memang sadar saya bukan apa-apa. Tapi kalau saya sekarang bisa berjalan itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan saya. Oke, silakan berikutnya. Ya, terima kasih Pak Andi. Ya, terima kasih. Pak Elia, silakan. Hari ini Selasa 12 Oktober 2021. Saya punya kejadian tadi pagi, pencobaan dalam hidup saya. Tuhan telah merenda saya dari remaja, sudah punya doktrin double predestinasi. Nggak mau kalah dengan Pak Andi yang umur 24 ya Pak ya. 29 Anda jadi double sejati. Saya bahkan lebih muda Pak. Yeah. Kan saya sudah pernah cerita tentang buku mastok saya. Yes. Lalu dalam perjalanan Tuhan membuat saya habis. Dan Tuhan memberikan RMC dan Pak Andi Halim menjadi seorang mentor saya. Sampai suatu saat terjadi cuplikan Zoom Anda.
Yes. Nah, ini yang kemudian saya ingin berbagi cuplikan itu. Saya membentuk grup WA grup BG. Di Ya. situ saya punya kerinduan supaya semua orang Kristen yang anggota denominasi manapun untuk bisa melihat pengajaran Pak Andi yang saya cuplik per poin-poin, bahkan narasi saya buatkan. Nah, di situ Pak, ada satu beban saya untuk memberikan satu wacana berpikir bagi mereka yang belum sejalan dengan kita. Iya. Di grup induk saya sudah sering mengangkat beliau yang selalu kontra dengan saya cemplungin ke grup itu. Di situ dia kembali kepada habitat aslinya. Waduh, ini pencobaan yang betul-betul, wah Tuhan langsung berikan hari ini saya harus mendokumentasikan secara otentik tanpa menyebut nama, tanpa menyebut siapa, tapi kontennya harus didokumentasikan. Saya ingin mendengar pandangan Pak Andi tentang posisi pencobaan yang datang dalam kehidupan saya. Saya tahu tentang kebenaran yang sudah Pak ajarkan, dan kita mau bagikan begitu. Sama seperti, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya pikir saya bukan pendeta, bukan penginjil. Kapasitas saya tidak mungkin untuk berkhotbah. Tapi saya punya ide yang Tuhan taruh dalam pikiran saya mencuplik. Nah, hari ini Pak, bukan hari ini, saya membuat SP1 untuk beliau Pak. Karena habitat aslinya dia kembali masukkan ke lingkungan WAG saya. Saya langsung berpikir, kalau ini nggak direm, beliau akan semakin menjadi dalam paradigma, tanda kutip, antroposentris, Armenian, dan sebagainya. Yang tidak bisa mau belajar tentang kedaulatan Allah, single, apalagi double gitu Pak. Dia membutakan semua. Saya langsung berpikir, waduh, dengan beberapa rekan kita di sana yang betul-betul reform sudah bertanya jawab, tapi mengarah kepada hal-hal yang kusir dan individual gitu ya. Wah, saya langsung berpikir, saya langsung membuat satu statement Pak. Sejak semula saya adalah admin tunggal membuat WAG ini punya polisi untuk berbagi info saja, dan dalam waktu yang sangat dan di waktu awal yang saya sangat keras untuk mencegah anggota berdebat, dan saya membuat SP Pak. Itu pertanyaan saya begini jadi Pak, apakah benar saya memberikan peringatan kalau terjadi sesuatu lagi saya adalah admin tunggal yang punya wewenang menggabungkan dan mengeluarkan seseorang. Tentu dengan peringatan di awal, di tengah, dan di akhir. Wah, beliau sadar Pak, dan memberhentikan semua kebiasaan buruk mereka, kebiasaan buruk dia. Pertanyaan saya Pak, apakah pencobaan yang masuk dalam diri saya terjebak kepada pencobaan iblis atau ujian Tuhan supaya saya naik tingkat dalam kepemimpinan sebuah komunitas? Mau tanggapin dulu silakan Pak, thank you. Iya, wah ini masalah berat ini yang dipaparkan Pak Elia. Karena begini Pak, kita sudah pernah mencoba private ya. Tentunya yang tahu mengerti apa yang saya sampaikan private Zoom itu. Dan akhirnya dia mundur sendiri hari ini. Itu is okay Pak, clear Pak. Segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan membuat dia belajar sekian lama private berjam-jam
Tapi ada waktunya Tuhan memberhentikan dia untuk tanda kutip mengganggu kita. Kalau ini beda, Pak. Waduh, saya langsung berpikir, apakah ini pencobaan untuk saya atau ujian? Saya harus naik tingkat dalam kepemimpinan. Ini bukan hanya untuk saya, untuk semua teman-teman kita. Bahkan saya ada satu teman di grup itu yang chat pribadi kepada saya, Pak. Pak, kalau begini bagaimana? Problemnya hampir sama, Pak. Dia menemukan seorang rekannya yang sama posisinya seperti beliau-beliau ini, dan dia gemes gitu. Cuman dia tidak punya kemampuan. Nah, kemudian disarankan untuk masuk ke, bergabunglah di grupnya Pendeta Andi Halim. Anda silakan tanya. Masalahnya dia tidak bergabung di situ. Jadi saya pikir ya sudah, bagi rekan saya ini sudah lewat masa pencobaan. Tapi kalau bagi saya ini tidak bisa, Pak. Ini WAG yang saya punya misi untuk dengarkanlah cuplikan Pendeta Andi Halim. Tapi terjadi konflik-konflik begini. Saya harus bersikap. Bagaimana tanggapan Pak Andi tentang sikap saya? Secara umum saja boleh Pak sampaikan. Tinggi Pak. Ya, memang ada orang yang dalam proses dipersiapkan untuk mengalami pencerahan dalam hidupnya. Tapi ada orang yang memang hatinya makin lama makin dikeraskan. Ya kita nggak tahu orang-orang ini dia golongannya mana, kita nggak tahu. Tapi ya kita belajar aja, belajar untuk bersikap bijaksana, dan kita juga tawarkan kepada dia satu tawaran alternatif. Dia mau ikut, tapi syaratnya begini. Atau dia kalau memang tetap ngotot dengan caranya dia yang ya istilahnya carpe diem itu, ya kita persilakan dia untuk out. Ya karena Anda yang menjadi tuan rumah, ya Anda aturlah rumah Anda dengan sebaik-baiknya, dengan sebijaksana mungkin. Dan tentunya juga doakan ya, harus kita doakan juga. Kita waktu memutuskan juga kita minta hikmat dan bijaksana Tuhan. Kira-kira bagaimana langkah yang paling tepat menghadapi orang seperti ini. Ya mungkin kalau dia sudah out, ya kita tetap bisa japri dia atau membimbing dia. Kalau dia nggak mau ya sudah. Ya belajar aja, dilepaskan. Ya begitulah ya, dan ini sudah jam 9 lebih. Terima kasih Pak Andi. Jam 10 lebih ya, terima kasih sama-sama. Kita sudah melewati jam yang seharusnya, dan ya mungkin banyak teman-teman yang belum sempat sharing juga. Kapan-kapan ya kita juga sempatkan diri bisa sharing dan bagi berkat buat teman-teman. Saya percaya semua rekan-rekan yang sudah di dalam Tuhan pasti juga punya pengalaman-pengalaman dibentuk Tuhan. Jangan luar biasa. Ya, Tuhan kita Tuhan yang memang luar biasa membentuk setiap anak-anaknya dengan cara-cara Tuhan yang kadang-kadang tidak terpikir oleh pikiran logika kita. Baik, kita sampai di sini dan kita akan tutup dalam doa. Kita bersyukur pada Tuhan untuk pimpinannya dalam hidup kita. Ya, saya minta untuk Pak Liman ya, boleh pimpin kita dalam doa. Silakan. Pak Liman masih ada? Masih, Pak. Masih, Oke, Pak. silakan Pak Liman. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur
kami bisa mengikuti Zoom daripada Pak Andi Ali mengenai pencobaan atau ujian. Terima kasih Tuhan atas pengajaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami banyak belajar firman Tuhan, sehingga mengerti kehendak Tuhan, mengerti apa itu pencobaan atau ujian atau kombinasi. Bila semua itu adalah kedaulatan Tuhan, dan kita terima dengan baik, dan kita betul-betul membawa fokus hidup kami adalah memuliakan nama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tak percaya bahwa semua itu menuju kebaikan. Jika kami terus berdoa pada Tuhan. Biar Roh Kudus menguasai hamba-Mu, Pak Andi, terus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang begitu penting, begitu dalam, begitu mendasar Tuhan. Sehingga kami satu kedewasaan rohani yang makin lama makin meningkat dan kami menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak Tuhan yang juga mengikuti Zoom ini menjadi berkat yang luar biasa pada pagi ini Tuhan. Supaya mereka bukan menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita akan berpisah satu sama lain, kiranya Roh Kudus menguasai kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.